Kita akan membaca sama-sama Lukas pasal 6, ayat 46 sampai 49. Kisah ini sangat kita tahu, terutama teman-teman, saudara-saudara yang dulu mendengar cerita di sekolah minggu. Ya. Jadi perumpamaan tentang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, nih kata Yesus, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Oke? Karena rumah itu kokoh dibangun. Oke. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, hidup kita adalah seperti bangunan rumah. Tetapi di bawah kutuk dosa, sebetulnya tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki ketangguhan untuk bertahan di tengah-tengah goncangan. Ya, apa sih landasan kita ketika kita bisa bertahan? Nah, sebetulnya semua kita lemah. Ya, yang paling kaya juga lemah, yang paling kuat juga lemah, tidak ada seorang pun yang kuat. Ya, kecuali bahwa ia membangun rumahnya di atas batu. Ya, nah pertanyaannya, siapakah batu itu? Ya, semua bisa jawab ya. Batu itu adalah Yesus. Batu karang itu Yesus. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, Petrus itu dalam bahasa Yunaninya adalah Petros. Artinya apa? Batu kecil. Ya, Petrus itu artinya batu kecil. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, pertanyaannya adalah di atas batu karang ini itu siapa? Nah, ada yang menerjemahkan bahwa batu karang ini adalah Petrus. Sehingga mereka menyebutkan bahwa Petrus adalah bapak gereja, pendiri gereja. Jemaat mula-mula. Memang betul di Kisah Para Rasul ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kita tahu itu. Tetapi kalau kita membaca ayat ini, sesungguhnya batu karang itu tidak menunjuk kepada Petrus, tapi menunjuk kepada, tadi sudah ngomong, Yesus. Terjemahannya, ya batu karang ini itu adalah, bahasa Yunani adalah Petra. Nah, saudara kalau pergi ke Yordan, saudara akan pergi ke satu lokasi tempat di mana disebut di situ adalah Petra. Petra itu adalah gunung batu, ya, dan di situ ada juga gereja, namanya Petra. Nah, gereja itu menarik sekali karena tidak dibangun dari bawah, ya, menyusun bata dan sebagainya. Ya, gereja itu, saya tidak membawa fotonya, ya, tapi ketik aja di Google, ya, Petra, Yordania, nanti akan melihat fotonya. Saudara tahu, ya. Gereja itu ya memang terbuat dari satu batu, ya. Nah, orang masuk ke dalam gedung itu karena gedung itu dibuat dengan cara dipahat, ya. Jadi dibolongin, ya, sehingga orang bisa masuk ke gereja Petra itu. Tapi kalau dari depan memang nampak gedung, tapi gedung itu adalah dari batu. Ya, berapa batu di situ? Satu batu saja. Batu besar yang kemudian dipahat. Saudara-saudara, jadi kita harus membaca ayat ini begini. Aku, Yesus,
berkata kepada kamu, Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, engkau adalah batu, gitu ya. Petros artinya batu, dan di atas batu karang ini, yaitu Yesus sendiri, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Jadi kalau kita mendirikan rumah di atas batu, sebetulnya batu itu adalah fondasinya. Kita harus ngomong atas dasar Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya. Jadi kalau kita membangun di atas pasir, hujan datang, badai datang, pasti rumah itu roboh. Ya, sebelum kita mengenal Yesus, kita punya masalah enggak? Punya. Setelah kita mengenal Yesus, sudah tinggal di dalam Yesus, sudah menjadi ciptaan baru, kita punya masalah enggak? Punya juga. Apa yang membedakan sebelum dan setelahnya? Sebelumnya, dengan goncangan itu, kita hancur. Roboh. Tapi sekarang, kita begitu tegar, kita begitu kuat. Kita menganggap masalah bukan masalah karena kita tahu bahwa bersama Yesus kita di atas masalah. Masalah tidak menekan kita. Ya, masalah tidak akan menggoncangkan kita. Masalah tidak akan pernah menghancurkan kita. Kitalah yang melampaui, melewati masalah demi masalah itu. Masalahnya tetap ada, tapi bagaimana kita melihat perspektif masalah bersama dengan Yesus, itulah yang menjadikan kita kuat. Ya, saya yakin dalam hidup kita ada begitu banyak goncangan. Kehilangan orang yang kita cintai. Wah, itu bisa menggoncangkan jiwa kita. Kehilangan pacar. Berapa banyak orang yang putus pacar, ya, apalagi kalau dia sudah pacaran sekian lama, langsung stres. Langsung kehilangan kendali. Ada yang tidak keluar kamar 1 minggu, ada yang kemudian mungkin bunuh diri. Wah, mengerikan juga ya. Ketika mungkin dia punya uang, lalu kemakan orang lain, wah itu goncangan juga. Apalagi kalau bisnisnya lesu dan kemudian bangkrut, wah itu goncangan juga. Saudara-saudara, sakit tidak sembuh-sembuh, wah itu masalah itu. Nah, kalau kita menghadapi semua itu dengan dasar di atas pasir, percayalah, gak lama kita bisa hidup, habis kita. Ya, masalah menekan kita, ya, badai hujan akan menghancurkan kita dan membuat hidup kita rubuh. Tapi ada kabar baik, engkau tidak akan rubuh. Ketika engkau mendirikan rumahmu di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Alam maut tidak menguasainya. Amin. Apakah engkau bersyukur karena hal ini? Ya. Saudara-saudara, jangan pernah bangga karena kita bukan seseorang yang kuat menghadapi goncangan. Jadi, pada awal khotbah saya, pagi ini saya menyarankan, jika hari ini engkau merasa tergoncang oleh apapun masalah yang sedang menimpa engkau, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus adalah batu karang. Kalau engkau berdiri di atas batu karang itu, rumahmu akan kokoh. Amin. Ya, yeah. Luar biasa nih Pujoko selalu responsif ya. Ya, saudara, saya percaya andai kata saudara nggak ikut tepuk tangan, ya nggak apa-apa, ya nggak harus ikut, ya. Tapi saya percaya hatimu ikut bertepuk tangan. Amin, amin, amin. Kadang-kadang juga nggak terdengar suara amin, nggak apa-apa juga, ya. Buat saya nggak penting, ya. Tapi itu penting buat saudara, ya kan? Karena ketika engkau mengatakan amin, itu berkata oh benar dan itu berlaku dalam hidupku, ya. Jadi enteng-enteng sajalah, ya. Karena andai kata engkau nggak ngomong amin, hatimu juga mengatakan amin. Saya tahu itu, amin. Oke, haleluya. Selanjutnya, ini yang penting.
Ya. Saudara-saudara, agama seringkali menjadi pegangan. Orang bilang pegangan, landasan hidup. Nah, kalau kamu beragama, ya mestinya kamu tidak tergoncang. Ya. Nah, tapi saudara-saudara, sebetulnya ada yang mengguncang kita, ya manusia, ya, yaitu seperti ini. Ketika keagamaan kita, keyakinan kita diuji. Matius 26 ayat 31 sampai 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Ya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba dan akan tercerai-berai. Dan kawanan domba akan tercerai-berai. Ya. Murid-murid juga enggak tahan goncangan Bapak Ibu ya. Sudah ikut Yesus sekian lama. Ya, tapi Yesus bernubuat kepada mereka bukan untuk menentukan, tapi untuk menyatakan, itu adalah keadaan kita semua. Gitu ya. Kamu tuh gak kuat-kuat amat, bahkan lemah banget. Gitu ya. Coba nanti kalau gembalamu ditangkap ya. Gembalamu dibunuh. Ya, sebenarnya gak dibunuh juga, gembalanya menyerahkan diri Bapak Ibu. Ya, untuk disiksa, untuk disalibkan. Saudara-saudara, kawanan domba itu, kamu akan tercerai-berai. Wah, bagaimana nih sudah ikut Yesus 3 tahun, sudah melihat mujizat, sudah melihat hal-hal yang spektakuler. Nah, mereka juga mengatakan bahwa sampai mati juga aku akan ikut engkau. Saudara-saudara, selanjutnya akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya. Tetapi Petrus menjawab, Petrus melawan Yesus. Ya, dia berkata, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, luar biasa ya. Ini adalah iman atas dasar agama. Tapi agama itu bukan sesuatu yang datang dari Tuhan, tetapi sesuatu yang datang dari manusia untuk mendekati Tuhan. Ya, agama saya tidak ngomong sebagai pewahyuan. Ya, agama adalah kesadaran manusia akan Tuhan dan kemudian dia menciptakan satu kepercayaan bagaimana dia mencapai Tuhannya. Ya, saudara-saudara, hanya satu saja yang diwahyukan Bapa kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Dan ternyata, saya sudah pernah ngomongkan, Yesus tidak mendirikan agama. Yesus hanya datang untuk menyelamatkan manusia. Selesai. Apapun agamamu, kalau engkau percaya Yesus, engkau diselamatkan. Percayalah. Bahkan ketika orang tanpa agama, mereka percaya Yesus, mereka diselamatkan. Yesus gak pernah tanya, agamamu apa? Tapi kamu akan diidentifikasi karena ada meterai darah Yesus. Ya, yang sudah menebus hidupmu. Ya. Saudara-saudara, selanjutnya Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lemah banget kan? Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Hebat, agama hebat. Ya, keyakinan manusia begitu hebat. Semua murid yang lain, teman-temannya Petrus berkata, aku pun juga demikian. Mati bersama Yesus, oke, siap. Tapi kita tahu ceritanya toh. Bahwa akhirnya mereka semua lari. Mereka sembunyi. Dan Petrus menyangkal Yesus. Berkali-kali. 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Dan ketika ayam berkokok, Petrus menyadari, ternyata saya cuma segini aja, gampang tergoncang. Saudara, bukan hanya masalah saja yang menggoncang kita, ya, tapi keyakinan terhadap Yesus yang berdasarkan agama dan kekuatan kita sendiri, itu juga dapat digoncangkan.
Jadi jangan heran ya, agama Kristen, namanya dari Alkitab. Tapi ketika kepepet, mencuri. Saudara-saudara, gak ada jaminan. Ya, saudara-saudara, iman di atas agama, hukum, dan kekuatan sendiri selalu dapat digoncangkan. Ya. Aku berkata kepadamu, Yohanes 21, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau menghendaki. Tetapi jika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Petrus berubah, ya, ketika dia sudah menerima iman di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Dalam hal ini, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bagaimana Petrus mati, itu Yesus sudah tahu. Yesus bukan lagi orang yang goncang karena budak kecil yang berkata, bukankah engkau muridnya? Gitu. Waktu yang terakhir, ya, dia masuk ke Roma untuk berkhotbah satu kali lagi di stadium, dan kemudian Petrus ditangkap dan oleh Kaisar Nero dibunuh, tetapi dibunuh dengan cara disalibkan dan kepalanya dibawa. Dan Petrus tidak gentar. Saudara, apakah engkau melihat iman yang berubah dari iman yang gagal kepada iman yang penuh dengan kasih karunia? Petrus tak tergoncangkan karena menerima Yesus dengan iman karena kuasa kematian dan kebangkitannya. Ya, saudara-saudara, jadi ketahuilah bagaimana engkau bisa tetap bertahan di tengah-tengah goncangan. Ya, jangan sampai Yesus, pribadi Yesus, nama Yesus itu sendiri yang bahkan menggoncangkan engkau. Karena ketidakberdayaan kita sebagai manusia yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya. Ini adalah goncangan karena kasih karunia. Saudara, saya tahu Yesus hidup di tengah-tengah Israel yang berpatokan kepada hukum Taurat. Ya, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Baru saja kita perjamuan kudus ya, kita mengenal ayat-ayat ini. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Ya, mereka menelan secara harafiah. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, seharusnya perkataan inilah perkataan kebenaran dan kehidupan. Tapi orang di dalam dosa dan dosanya, orang yang beragama di dalam agamanya, orang yang hidup di bawah hukum Taurat tidak mampu untuk bisa menerimanya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara-saudara, sekarang kita mengerti karena kita dikaruniai.
Tapi orang yang tidak dikaruniai, mana mungkin bisa mengerti? Ya kan? Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Maksudnya roti mana? Ya. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Siapakah roti ini? Yesus, dagingnya. Saudara-saudara, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini mengguncangkan semua mereka yang mendengarkan. Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ternyata Bapak Ibu, kita tahu perkataan dari surga itu betul-betul menggoncangkan. Dan banyak orang gak tahan, gak bisa nerima. Jadi jujur ya hari ini, kalau engkau mengenal kasih karunia lalu memberitakan kasih karunia, lalu temanmu yang belum di dalam kasih karunia berkata, kok gitu? Hukum Taurat kita harus ikut dong. Kok enak dosa sudah dihapus semua? Nanti jangan-jangan kita saenake dewe hidup. Pasti mereka juga akan terguncang oleh kasih karunia yang dulu mungkin pernah membuat kita bergumul. Tapi puji Tuhan kalau engkau menerimanya. Saya berkata kepadamu, karena kasih karunia engkau menerima kasih karunia. Karena Tuhan memilih engkau, maka engkau tidak berkuasa untuk menolak akan pemilihan itu sedemikian engkau memahami dia karena dia membuat engkau paham sebelum engkau memahaminya dengan caramu sendiri. Dan itulah yang saya sebut kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Baru saya sadar Bapak Ibu, saya datang kepada Yesus bukan karena kekuatan saya dan kemampuan saya untuk datang kepada Yesus. Tapi karena kasih karunia-Nya. Membuat saya bisa datang kepada Yesus. Hari ini kalau ada orang yang maksa dirinya datang kepada kasih karunia, saya memberitahu. Itu karena pekerjaan Tuhan. Perempuan Kanaan. Ya kan? Yesus ngomong, tidak baik anjing itu mengambil roti dari meja tuannya. Bisa jadi secara budaya ini sebuah penghinaan. Tapi perempuan Kanaan berkata, dengan memaksa, ya Tuhan. Tapi kan boleh ya anjing kalau makan dan ambil remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Kaget gak? Orang akan kaget. Yang tidak menerima kasih karunia akan marah Bapak Ibu. Kok dikatain anjing? Saudara-saudara, dan itu sudah sebutan yang normal pada zaman itu Israel kepada Kanaan. Tapi dia nggak marah. Malah dengan rendah hati berkata, remah roti yang nggak apa-apa yang jatuh dari meja tuannya. Sampai itu membuat Yesus surprise. Wow, imanmu luar biasa. Di antara orang Israel tidak ada iman yang segede ini.
Pergilah engkau dengan selamat. Dahsyat Bapak Ibu. Bagaimana perempuan itu bisa bertahan dengan perkataan yang keras? Kasih karunia membuat dia tetap bertahan untuk mendapatkan kemerdekaan hidup dari Yesus. Jadi kalau ada orang lain terguncang oleh karena berita kasih karunia, terimalah itu sebagai sesuatu kenyataan yang kita hadapi. Doakanlah dia dan berdoalah begini, Bapa, buatlah kasih karuniamu membuat dia memahami akan kasih karuniamu. Ya, saudara mungkin punya keluarga yang anggota gereja lain yang belum menerima kasih karunia. Nggak usah bertengkar, nggak usah berdebat. Beritakan saja Yesus cukup. Nggak usah berbantah-bantah. Ya, kalau mereka tanya kita jawab. Ya, beritakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, jujur, Yesus juga hadir untuk menggoncangkan semua orang. Ya. Dan terus terang, banyak orang yang tergoncang. Nih, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saya kalau di bawah hukum akan ngomong gini, wah, eman-eman ya, piye nih jemaat mundur. Sudah bersama kita nih, mundur. Yang mundur separuh lebih. Langsung ngomong, yuk kita pertimbangkan lagi yuk. Karena mereka tergoncang oleh berita kasih karunia. Tentang tubuh Yesus, darah Yesus. Yuk kita kompromi, kita nggak boleh kehilangan jemaat. Nggak boleh kehilangan pengikut. Nah nih sudah tergoncang nih. Ya, yang ngomong gini nih loh ya, sudah tergoncang nih. Saudara-saudara mengundurkan diri. Saya sekarang bilang begini, mau mengundurkan diri ya silakan. Yesus juga nggak nahan. Mau mundur aja. Santai. Memang jangan-jangan mereka bukan bilangan orang-orang yang menerima kasih karunia. Sehingga mereka tergoncang oleh berita kasih karunia. Mundur. Saudaraku, makan daging dan minum darah akan hidup selama-lamanya. Itu beritanya. Kalau terima Yesus, terima salib, karya salib yang sudah selesai, kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi mereka tidak mau hidup selama-lamanya dan mereka tetap mundur karena mereka terguncang. Puji Tuhan hari ini engkau bukan termasuk bilangan orang-orang yang mundur. Amin Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan deh buat Yesus kita. Yesus kita yang mengaruniakan itu kepada kita. Selanjutnya, kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah ini keren Bapak Ibu. Ya, gembala sidang jarang ngomong seperti ini. Ada yang mundur langsung yang tinggal di sini nggak mundur sisan. Nah, kan? Keren loh, saudara-saudara. Tapi Yesus mengatakannya, kamu nggak sekalian. Kadang-kadang ini kalau nggak ngerti makna rohani, nggak ngerti maksud tujuan Tuhan, rasanya kok nyelekit banget iki ya. Sengak. Wes mutung bareng ya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Nah ini, ngerti jawabnya ini karena kasih karunia. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Luar biasa ya Pak Bibi ya. Mereka itu, murid-murid itu, tidak mundur. Dia percaya perkataan Yesus tentang
Tentang apa? Perkataan tentang daging dan darah itu. Berita salib itu adalah hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Coba lihat pengakuan Petrus ini. Maka jawab Simon Petrus. Kan ini dimulai dengan pertanyaan, menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Oh, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Oh, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Musa. Oh, enggak. Bukan mereka, tapi kamu. Ya. Kamu, menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Saudara bisa menjawab kalau saya tanya, menurut kamu siapakah Yesus itu? Bisa ya? Kira-kira sama enggak dengan jawaban ini? Kalau sama, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Itu dia. Luar biasa. Nah ini, Yesus ngomong apa? Petrus, berbahagialah engkau. Simon bin Yunus, Petrus itu. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi kasih karunia itu kalau enggak disingkapkan Bapak Ibu, nabrak tembok, ya, tegar tengkuk, keras hati, jengkelin. Ya, makanya butuh kasih karunia Bapak Ibu. Ya. Itu dikaruniakan. Jadi ingat ya, yang mengguncangkan kita bukan hanya masalah saja. Tapi kenyataannya juga masa lalu kita, agama, dan bahkan Yesus sendiri. Tapi puji Tuhan hari ini kita tidak termasuk orang yang tergoncang oleh itu semua karena anugerah yang telah bekerja di dalam hidup kita. Ya, amin. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah, loh, kok balik ke sini? 17, 18, oh ya, ini jadi perkataan yang tadi sudah kita baca ya. Engkau adalah Petrus, batu, dan di atas batu karang ini yaitu Yesus, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tak menguasainya. Waktu itu, nah ini pindah lagi. Ini bagian yang terakhir. Ya, bagian yang terakhir. Ibrani 12 ayat 26 dan sampai ke 28. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya. Berarti satu kali lagi ini menunjuk kepada bahwa ada guncangan yang pernah terjadi. Ya. Sudah pernah terjadi. Nah, guncangan itu di mana? Oh, baca ini dulu ya. Ayat 27 dan 28. Ungkapan satu kali lagi menunjuk suatu perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tetap atau tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, maksudnya begini. Penulis Ibrani diperkirakan Paulus ya, percaya bahwa kita semua ini sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, menerima kasih karunia. Dan itu jaminan. Jaminannya apa? Batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang kau katakan baik, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, saudara-saudara. Jadi kita hari ini itu adalah jemaat yang alam maut tidak menguasainya. Ya, teror di sana, intimidasi di sini, ya,
mungkin ada hal-hal yang membuat banyak orang menjadi cemas, ya BBM naik, ya harga-harga ikut naik, ya. Kemudian apa lagi yang naik? Ya. Ya, semua naik Bapak Ibu ya. Ya, Ko Budi kemarin ngomong sama saya, dia bilang mengingat akan pernyataan dari satu teman yang lewat WA berkata, biarpun semua naik, jangan lupa Roh Kudus sudah turun. Jadi artinya aman, tenang ya. Betul ya, betul ya. Roh Kudus sudah turun. Oke, saudara-saudara, kita lihat bagaimana goncangan itu. Keluaran 20 ayat 18 sampai 20. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ini adalah pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai dan wajahnya penuh dengan kemuliaan. Gunung itu betul-betul tutupi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, mereka nggak boleh mendekat. Tuhan bilang kalau mereka mendekat pasti mereka mati. Ya. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi jangan Tuhan yang berbicara kepada kami, nanti kami mati. Oh, goncang Bapak Ibu. Ketemu Tuhan goncang, bukannya ketemu Tuhan itu malah adem ya. Ketemu Tuhan itu malah damai ya. Ini ketemu Tuhan malah seperti ketakutan dan gemetar. Itu zaman dulu Bapak Ibu ya. Karena Tuhan itu berjarak, saya berdosa, dia penuh dengan kemuliaan. Jadi kalau yang mulia datang, yang berdosa itu ketakutan luar biasa. Ya, gapnya tuh tidak terjembatani. Kalau saya memaksa datang, mati saya. Maka Tuhan bilang jangan mendekat kepada gunung kudusku. Ya, saudara, ngeri banget. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan dia ada pada kamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Saudara, suaranya menggoncang bumi. Tetapi selanjutnya bukan hanya bumi, tapi langit juga. Ya saudara-saudara, jemaat sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, jadi saya yakin saudara tidak akan tergoncang oleh apapun juga. Ya. Bahannya habis. Masih menunggu lagi? Apa berita kasih karunia-Nya ini? Berita kasih karunia adalah karena engkau sudah menerima kasih karunia, maka segala sesuatu yang di luar kasih karunia tidak akan pernah menggoncangkan engkau. Amin. Tetapi jika orang yang belum menerima kasih karunia, yaitu Yesus Kristus, maka ketika Yesus Kristus hadir pun, itu pun menyebabkan goncangan yang hebat. Dan kesimpulan yang terakhir, semua orang akan tergoncang. Kecuali hanya satu saja, mereka yang tidak akan tergoncang. Mereka yang tinggal di dalam kasih karunia. Di dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Engkau tetap aman, tentram, damai, sejahtera. Apapun yang terjadi di dunia, itu tidak akan menjamah engkau. Karena engkau bukan datang dari dunia. Dunia memang tempat tinggal kamu sementara. Tetapi kewargaanmu yang sesungguhnya ada di dalam surga. Jika yang di dunia ini selesai, maka kamu akan pindah kemah ke tempat kediaman Tuhan. Di mana sakit, penyakit, ya, kekurangan, kekeringan, masalah tidak akan menyentuh. Puji Tuhan, kalau hari ini kita hidup di dunia dan mungkin masih bisa mengalami semua yang dunia alami. Tetapi itu tidak akan pernah menggoncangkan engkau. Amin. Ya. Di sini ada Tante Lin, angkat tangan. Enggak ada ya. Tante Lin itu kemarin dibesuk sama Pak Vincent. Ya, ceritanya pulang gereja, tabrak motor ya.
jatuh. Ya. Terus dia merasa sakit, tapi mungkin dia lebih percaya akan karya Tuhan daripada rasa sakitnya. Nah, dia bawa pulang perjamuan kudus dari gereja itu ya, roti dan anggur. Ya, saudara-saudara, bawanya satu ya, satu untuk jatah 1 kali berarti kan. Nah, itu dipakai hari Minggu itu juga. Ya, habis ditabrak motor. Setelah itu besoknya dia tidak sakit lagi. Ya, dia sembuh. Dan dia cerita itu di video dan kemudian di-share kepada jemaat. Saudara tahu nggak rumahnya Tante Lin itu di mana? Ya, saya manggil ya Cik Lin ya. Rumahnya itu di sana loh. Patimura, Kampung Batik. Tahu Kampung Batik? Banyak yang nggak tahu. Ya, saya aja nggak tahu. Ya, kalau itu namanya Kampung Batik. Cuma tahu tempatnya. Ya. Kenapa dinamai Kampung Batik? Memang banyak orang yang batik di sana? Oh ya. Wow. Saudara-saudara, kalau pergi ke gereja, naik bis. Dari Kampung Batik, Patimura, Dr. Cipto sana, ke sini. Umurnya sudah 74. Naik bis. Ya hari ini aja nggak datang, tapi kata-kata hadir. Oh ada ulang tahun, ya. Ini Cik Lin nonton nggak ya? Kalau pas nonton ya, oh karena ulang tahun ya. Ya pasti nanti ini akan menjadi berkat ya, kesaksian. Tapi bukan soal kesembuhannya aja, tapi imannya itu loh. Ya, coba pikirin ya, banyak orang di usia itu sudah kesulitan, banyak orang loh ya, pergi ke gereja. Karena apa? Nggak boleh sama anaknya. Mami jangan enggak diantar. Ya bu, aku diantar. Tapi saya ngantuk mami. Ya toh. Wah, akhirnya maminya nggak pernah pergi ke gereja. Maminya sampai mungkin jengkel dengan keadaan ya. Bukan jengkel sama anak, jengkel sama keadaan. Melu gereja, ya toh. Ora iso lunga gereja, numpak bis ora oleh. Gimana nih? Ya, tapi Tante Lin nggak ada yang larang ya. Wong dewean datang ke sini cilik gitu sampai sini ngasih salam gitu. Pulang salam lagi. Wih. Saya tuh ngelihat orang tua tuh betul-betul piye gitu ya. Saya membayangkan sendirian. Padahal orang-orang seperti itu harusnya kita tuh mengasihi, memperhatikan gitu ya. Sampai saya ngomong sama istri saya, ya saya tergerak nih untuk ngejak orang-orang tua gitu ya, untuk jalan-jalan. Ya, belum lapor Pak Vincent. Ya, enggak apa-apa gitu ya. Saya mau menyenangkan hati mereka. Iman yang bekerja itu loh, di dalam seorang seperti Cik Lin loh, jauh dilakoni. Ini ada Cik Syulan juga ya, hampir mirip-mirip ya. Iman yang luar biasa, itu karena kasih karunia. Saudara, kadang-kadang gereja itu berbelas kasihan ya. Nek kamu gak duit-duit, teman-teman kasih tahu Pak Vincent. Pak, ini Pak Vincent akan panggilkan Gokar. Gokar apa GoFood? Ya, atau itu apa? GoBike. Ya, dibayari. Gak apa-apa. Tapi saya tahu ada begitu banyak jemaat yang sebetulnya gak memerlukan itu. Dengan iman yang tegap, mereka tuh selalu ingat Tuhan. Dan hari Minggu tuh tempatnya di gereja untuk ketemu dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa di luar gereja gak ketemu Tuhan. No, Tuhan ada dalam hati kita kok ya. Setiap hari, setiap waktu kita bisa ketemu. Tapi itu iman yang ditunjukkan. Karena kasih karunia dan pekerjaan kasih karunia yang begitu luar biasa dahsyat. Ya Bapak Ibu, bagaimana engkau mengekspresikan imanmu, cintamu kepada Tuhan? Silakan ekspresikan. Tapi pastikan bahwa itu keluar dari hati yang penuh dengan cinta akan Tuhan. Karena Dia lebih dulu mencintai kita. Amin Bapak Ibu. Dan aku
berkata kepadamu hari ini, sejak engkau mendengar berita ini, engkau tidak akan tergoncangkan lagi. Karena engkau ada di dalam Yesus Kristus sang batu karang itu. Dan ketika kasih karunia datang, engkau telah diperlengkapi dengan kasih karunia. Untuk menerima kasih karunia, sedemikian hidupmu penuh dengan kasih karunia dari hari ke hari. Dan penuh dengan kemenangan, penuh dengan mujizat, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kasih ucapan selamat kepada sebelahmu, kiri dan kananmu. Selamat kita tidak tergoncangkan. Amin. Selamat kita tidak tergoncangkan. Ya. Tidak akan tergoncangkan sampai selama-lamanya. Ya. Saya mengagumi banyak iman yang bekerja di dalam hidup jemaat. Saya mengagumi. Dan saya mengagumi akan karyanya yang begitu luar biasa. Ya. Selamat dan nikmatilah dia. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Pak Didi dan teman-teman silakan maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu Aku Memuji Kebesaran-Mu. Karena kita telah menerima kasih karunia, menerima iman yang tak tergoncangkan. Dan apapun yang kita hadapi di dunia, percayalah, itu justru semakin mengokohkan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau batu karang kami ya Yesus. Kami berdiri di atas batu karang. Kami telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Dan kami percaya apapun masalah yang kami hadapi, kami tetap berdiri tegar. Amin. Kami tetap teguh. Kami berpegang kepada janji-Mu yang ya dan amin. Dan Yesus Kristus yang adalah kegenapan akan seluruh janji-janji Tuhan. Terima kasih bahwa pagi hari ini kami dikuatkan, dibukakan, disingkapkan, dan diteguhkan di dalam kebenaran. Dan kami pulang dari tempat ini, kami menikmati semua yang terbaik dan lebih lagi tanpa rasa khawatir, takut, dan cemas. Sebaliknya kami
dengan penuh iman, penuh pengharapan, penuh keberanian, menikmati Engkau dan hadirat-Mu, kuasa-Mu, ketersediaan-Mu, hari makin utuh, makin lengkap. Terima kasih Tuhan. Jemaat, angkat tanganmu. Terimalah berkat-Mu. Kasih karunia dan anugerah daripada Bapa terus-menerus ditegakkan di dalam kehidupan-Mu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti Engkau kemanapun Kau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir, melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus-menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang yang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.